Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Nah, kali ini kita mulai seperti biasa dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, ini kopinya kopi yellow ya, yellow dari penyu kopi ya. Yellow karena nggak tahu kenapa yellow ya, tapi di roastingnya juga tidak dark sehingga tidak terasa nendang. Mari kita bahas tentang apa nih ya? Ini yang lagi rame-rame sekarang itu adalah tentang EKYC ya, tentang electronic ya, know your customer, KYC, know your customer, mengetahui customer Anda. Banyak sekarang aplikasi atau layanan yang penggunanya atau pelanggannya atau customernya tadi mendaftar secara remote ya, secara elektronik, secara remote, secara online ya, secara daring. Nah, tujuannya apa? Untuk memudahkan. Kalau kita ingin menjadi pelanggan sebuah bank, katakanlah ya, kita harus datang ke bank, menunjukkan KTP segala macam. Jadi kita harus hadir di depan bank. Demikian pula kalau kita ingin membuat account nomor handphone ya, yang pasca bayar tuh kita harus datang menunjukkan diri, KTP dan seterusnya, gitu ya. Nah sekarang diinginkan tidak langsung. Yang banyak dilakukan orang atau aplikasi adalah potret diri dengan menggunakan KTP gitu ya, menggunakan KTP potret diri. Karena pengen gampang. Nah, menurut saya yang ini banyak yang ngaco ya dan bahkan berbahaya. Banyak aplikasi-aplikasi itu yang kemudian muncullah fraud ya atau penipuan-penipuan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dulu ya. Sebagai contoh tadi foto diri selfie dengan KTP, menurut saya itu bukan sebuah EKYC yang baik ya. Itu agak ngaco juga, itu seperti halnya kita mengatakan tanda tangan digital itu adalah tanda tangan kita yang ditulis di kertas gitu ya, terus kemudian kita scan dalam bentuk digital, bentuk GIF katakanlah atau JPEG. Wah, itu bukan tanda tangan digital. Itu tanda tangan yang di-scan atau kalau mau keren-kerennya digitized signature yang di-digitize, bukan itu. Digital signature itu adalah untaian angka yang panjang sekali ya, sehingga nanti dapat dioperasikan secara matematik untuk menandatangani dokumen dan seterusnya. Ya itu harus belajar sedikit ya tentang digital signature. Bukan tanda tangan yang gambarnya seperti tanda tangan kita ya. Jadi gitu ya. Nah ini demikian pula. Maka kita ingin ini dulu ya, mundur ke belakang dulu ya. Sebetulnya kalau kita ingin mengetahui seseorang ya, know your customer, mengetahui seseorang, customer Anda, itu apa sih? Sebetulnya si customernya itu harus mengatakan bahwa saya Budi Raharjo. Jadi saya harus mengautentikasi ya. I have to authenticate myself ya kepada si penyedia layanan. Saya Budi Raharjo. Oh, bentar dulu, Budi Raharjo gimana? Kalau Budi Raharjo ya ini ya harus, kalau saya menyamar jadi perempuan nggak bisa. Perempuan berjenggot, tapi ada juga orang yang berkumis berjenggot katanya. Nah, tapi lazimnya tidak itu. Jadi kalau saya misalnya saya mengatakan saya siapa ya? Kalau Budi ada nama perempuan juga ya. Ana misalnya gitu ya. Ibu Ana siapa lah gitu ya. Ya nggak mungkin lah ini Anda ini pakai kumis ini Anda bapak-bapak. Oh iya. Nah, jadi fisikal itu memang physical presence itu sangat banyak membantu ya kalau kita mengetahui itu. Nah, jadi bagaimana sih sebetulnya? Sebetulnya secara teori ketika kita melakukan autentikasi terhadap sebuah sistem, maka ada faktor ya yang terkait ya. Orang misalnya bicara tentang 3-factor authentication. Ada 3 faktor untuk melakukan autentikasi. Pertama adalah sesuatu yang kita miliki ya, what you have. Sebagai contoh, kalau saya mengatakan saya Budi Raharjo, mana buktinya Budi Raharjo? Oh, ini saya punya KTP-nya nih. KTP-nya Budi Raharjo, oh iya, KTP-nya asli, oh KTP-nya Budi Raharjo. Sama juga kalau misalnya saya Budi Raharjo dosen ITB, mana? Ada kartu pegawainya ya, oh dosen. Demikian pula Anda ya, saya mahasiswa ITB, oh tunjukkan kartu mahasiswa ITB. Itu sesuatu yang you have. Ada lagi misalnya saya berhak akses kepada ruangan ini. Kenapa? Buktinya apa? Ada kunci ya, kunci sesuatu yang kita miliki. Nah di dunia
yang sekarang lebih cyber segala macam, biasanya sesuatu yang kita miliki itu terkaitkan dengan sesuatu yang kita miliki. Misalnya contohnya token ya, token yang banyak di layanan internet banking segala macam, token itu sesuatu yang kita miliki karena orang lain tidak punya token itu. Ya, token itu yang tokennya disinkronisasikan dengan akun kita ya, tapi token sesuatu yang kita miliki. Jadi nanti Anda siapa? Budi Raharjo. Oh, kalau Budi Raharjo punya token itu, ya benar. Nah, ada juga sekarang kalau token kan mahal, susah segala macam, handphone ya. Jadi sesuatu yang dimiliki adalah handphone. Saya punya handphone ini gitu ya. Berarti sebenarnya bukan handphone ya. Saya punya handphone ini dengan nomor handphonenya itu ya. Oh, berarti nomor handphonenya itu punya Pak Budi gitu ya. Tapi itu mestinya sebetulnya itu agak sedikit lemah ya, karena nomor handphone itu ya bagaimana itu membuktikannya itu Budi ya. Berarti harus ada seseorang lagi atau sesuatu lagi atau sebuah instansi yang memverifikasi bahwa nomor handphone itu punyanya Pak Budi ya. Tetapi pada prinsipnya ada kembali lagi adalah sesuatu yang kita miliki ya, kita miliki. Kalau sekarang yang paling banyak dipakai memang KTP, sesuatu yang kita miliki ya, yang umum. Tapi kan ada juga SIM. SIM ya ada sesuatu yang kita miliki juga dan itu juga umum di Indonesia ya. Meskipun SIM hanya untuk orang yang mengendalikan mobil ya, atau motor ya, atau truk, atau bus, atau pesawat terbang. Pesawat terbang pakai SIM nggak ya? Tapi kalau kita lihat ya, sesuatu yang kita miliki, SIM juga sesuatu yang bisa juga gitu ya, sesuatu yang kita miliki. Nah, kalau bank nanti untuk menerbitkan, oh ya Bapak ini Budi Raharjo, saya terbitkan kartu ATM misalnya. Nah, kartu ATM itu juga sesuatu yang kita miliki ya. Makanya kartu ATM itu harusnya nggak boleh dikasihin ke orang lain. Kartu kredit juga itu sesuatu yang kita miliki. Kunci pintu hotel juga itu sesuatu yang kita miliki ya, meskipun itu temporary ya. Pada prinsipnya adalah sesuatu yang kita miliki ya. Miliki itu secara fisik ya, kita miliki ya. Atau nggak fisik juga ya, tapi sesuatu kita miliki. Nanti kita aset digital ya, itu bisa juga lah ya, sesuatu yang kita miliki. Satu itu. Yang kedua adalah sesuatu yang kita ketahui. Nah, itu biasanya dikaitkan dengan user ID dan password atau PIN atau sesuatu yang kita ketahui, tanggal lahir, nama gitu ya. Jadi kalau misalnya saya login masuk ke sebuah sistem dengan menggunakan user ID dan password atau ini dengan PIN, user ID, PIN itu masih satu faktor. Meskipun user ID, password, PIN kan ada 3 Pak. Enggak, itu semuanya satu faktor ya, jenisnya sama, yaitu sesuatu yang kita ketahui ya, kita ketahui. Nah, jadi kalau sebuah sistem yang two factor, transaction system tuh misalnya two factor. Sebagai contoh, kalau Anda pergi ke ATM ya, Anda ditanya, kata mesin ATM, Anda siapa? Budi Raharjo. Oh, Budi Raharjo punya kartu ATM-nya dong. Oke, masukin kartu ATM. Budi Raharjo tahu PIN-nya dong, masukin PIN-nya. Berarti Anda Budi Raharjo. Two factors ya. Nah, tetapi ini kadang nggak cukup ya, transaction system tuh biasanya 2 faktor. Biasanya bagusan 3 sih, tetapi 3 itu biasanya masalah mahal ya, mahal. Karena kalau setiap ini misalnya ini yang tadi baru 2 faktor. Yang ketiga adalah sesuatu yang melekat kepada kita. Melekat kepada kita itu biasanya tergantung dari fisik kita ya. Macam-macam ya. Itu misalnya sidik jari seseorang itu beda. Kemudian retina mata kita juga beda, retina mata kita. Wajah kita juga beda. Wajah bisa dipalsukan nggak ya? Tapi ini nanti kita bicara serangan-serangan ya. Wajah palm kita ya. Oh, ini tangan kita juga beda. Terus apalagi ya, pokoknya melekat dengan kita. Cara jalan kita sebenarnya beda ya. Cara kita mengetikkan ya, itu juga beda sebetulnya. Ini adalah terkait dengan physical kita dan behavior kita lah gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau lebih secure, lebih aman, maka kita menggunakan 3 factor. Kenapa nggak dipakai 3 factor di berbagai aplikasi? Karena mahal ya. Coba barangkan mesin ATM tuh misalnya masukkan kartunya, masukkan PIN, berikan sidik jari. Wah, selain mahal ya, mesin itu harus ada mesin sidik jari juga dan ribet ya. Sehingga user experience-nya tidak menarik ya. User akan banyak marah-marah gitu. Ya. Jadi susah ya. Jadi kita ini masalah, kalau gini tuh masalah engineering ya. Gimana kita meminimalkan cost, meningkatkan user experience sehingga orang itu customer journey-nya enak gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain security-nya juga nggak boleh dikorbankan. Nah, ini melakukan balancing ya, membalance ini yang susah gitu ya. Jadi itu. Balik lagi. Kalau kita menggunakan layanan, katakanlah sudah menggunakan layanan ya, kita mengambil uang segala macam. Sekarang yang lazim digunakan adalah 2 factors ya, 2 factor authentication. Demikian juga dulu email hanya 1 factor ya. Email tuh hanya menggunakan user ID dan password ya. Sekarang kalau ingin disecurekan maka kita 3 factor ya. User ID, password,
one factor tadi ya. Sekarang ulangi lagi. Kalau email itu one factor ya, user ID dan password kan hanya sesuatu yang kita ketahui. Tapi kan itu kalau dibocor ke orang lain gimana? Nah, sekarang ditambahkan email, akun sosial media segala macam two factor. Selain user ID dan password yang menurut satu faktor ya, ada satu faktor lagi handphone ya. Di mana dia akan bilang, "Oh, oke, kita mengirimkan sebuah challenge." Nah, makanya itu kita sebut namanya OTP, one time password, one time. Habis itu berubah lagi ya. Kirimkan ke SMS, ke WA, ke Telegram, challenge sana yang mana kalau Anda memiliki handphone itu, nah berarti itu kan sesuatu yang kita miliki ya. Dua faktor yang kedua. Bisa juga pakai Google Authenticator ya, atau pakai some kind of authenticator lain di handphone juga bisa ya. Meskipun itu tidak lazim dan secure, tapi biasanya agak ribet dan susah untuk umum ya. Nah, itu kalau menggunakan kalau transaction system memang tidak disarankan satu, at least dua faktor ya. Nah, tetapi kalau dalam bayangan saya kalau KYC itu kan golden standardnya ya. Jadi harusnya sih minimal tiga faktor ya. Jadi kalau tadi ada orang hanya menggunakan foto selfie dengan ini, nah itu paling banyak dua faktor ya. Punya KTP terus punya wajah. Dua faktor, tidak tiga faktor. Itu pun questionable gitu ya. Jadi harus ada sesuatu lagi ya. Nah, makanya kalau untuk KYC, saya masih tetap menyarankan ada satu faktor lagi yang memang betul-betul lebih aman ya. Betul-betul bisa diverifikasi ya. Meskipun tuh faktor juga bisa ya sebetulnya. Misalnya kalau gini, Anda ingin Bang ingin melakukan KYC dalam aplikasinya ya. Misalnya saya ingin mendaftarkan internet bankingnya bank ya, sebuah bank gitu ya. Maka saya mobile bankingnya lah, katakanlah mobile bankingnya. Maka Anda siapa? Budi Raharjo. Oh oke. Mau nomor handphonenya gimana? Nah masalahnya kan nomor handphonenya kita nggak tahu ya. Nomor handphonenya itu punya Budi Raharjo atau bukan ya. Ya oke, nomor Budi Raharjo. Oke. Saya mendaftar mobile banking Budi Raharjo. Kan gimana taunya nih yang daftarin mobile banking ini Budi Raharjo yang ini gitu ya. Kalau saya cuma dikasih ini Budi Raharjo fotonya ini, mungkin kurang ya. Makanya biasanya kalau paling gampang mendaftarkan mobile banking datang ke kantor cabang ya. Datang kantor cabang, saya Budi Raharjo nih, handphone saya di situ ya. Jadi itu bisa benar-benar KYC ya. Tapi kalau kita mau online gimana? Mau elektronik gimana? Nggak mau kantor cabang gimana? Ada caranya, misalnya pergi ke mesin ATM ya. Jadi dia itu kan meningkatkan juga tadi selain tadi untuk mengakunya juga ya, ada nomor handphonenya, ada fisikalnya juga ya. Tapi saya kebayang lagi ada lagi yang pihak lain yang melakukan verifikasi, bisa nggak? Saya tuh kebayang ini ya, PT Pos ya. PT Pos itu bisa jadi pihak yang melakukan verifikasi ya. Jadi misalnya ini tuh disebabkan kenapa? Ya kalau bank besar bisa Pak melakukan gitu ya. Jadi user yang ingin mendaftarkan mobile bankingnya bisa mendaftarkan namanya segala macam, tapi kemudian dia verifikasinya ke mesin ATM. Jadi dia misalnya dikirimkan OTP atau dikirimkan kode ke handphonenya. Nah kode handphone itu harus dimasukkan ke mesin ATM. Berarti sudah jelas orang ini punya akses kartunya tadi ya. Jadi dia udah two faktor ya. Ditambah satu itu jadi two faktornya itu memastikan bahwa nomor handphonenya itu ya. Nah kalau mau ditambah lagi dengan wajah, sidik jari atau retina itu lebih bagus lagi tentunya gitu ya. Tapi tidak boleh lagi-lagi ya disederhanakan menjadi satu faktor aja. Sebagai contoh, kalau orang buka handphone ya pakai face ya, itu one faktor sebetulnya ya, pakai face. Iya tapi one faktor, nggak ada bedanya juga dengan kita ngetikkan pin ya, pakai face, ngetikin pin sama aja sebetulnya kan ya. Cuma yang satu pakai muka, yang satu lagi pakai angka, sama itu one faktor. One faktornya tadi ini, yang satu lagi one faktornya muka. Ya, nah kalau ini tuh faktor harusnya. Lagi-lagi kalau KYC menurut saya seperti itu. Pak, kalau saya perusahaan atau pihak yang nggak punya mesin ATM, Pak, saya membuat aplikasi pinjol misalnya, pinjol baru nggak punya mesin ATM, Pak, gimana caranya? Lah berarti Anda harus melakukan verifikasi, baik ke pihak ketiga, misalnya ke Dukcapil tadi, atau pihak ketiganya bisa juga PT Pos ya, datang ke PT Pos, PT Pos ada gerai-gerainya yang melakukan verifikasi. Ini saya Budi Raharjo ingin daftar pinjol ini, mana KTP-nya, mana ini, yang melakukan verifikasi adalah PT Pos. Dari KTP itu sebenarnya PT Pos bisa menggunakan alat ya kan, ada KTP reader ya yang udah disertifikasi KTP reader. Jadi kalau KTP-nya di tap Budi Raharjo betul, oh iya si pihak ketiganya ini, jadi itu sebetulnya namanya trusted third party. Jadi PT Pos bisa jadi trusted third party untuk melakukan KYC
bagi ya bukan KYC bagi perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki ATM, tidak memiliki kantor cabang gitu ya. Kita manfaatkan aja kantor pos. Karena kenapa? Kantor pos punya cabang-cabang dimanapun di seluruh penjuru Indonesia ya. Nah ini juga untuk PT Pos ya. Ini ide untuk menjadi menyediakan layanan KYC bagi berbagai pihak ya. Jadi kerjasama aja B2B dengan perusahaan-perusahaan yang itu. Ya, tujuannya apa? Kalau kita punya profil yang awal itu ya, itu sebetulnya bagusnya untuk yang kita sebut ya mendekati golden standard lah ya, untuk memastikan ini benar-benar ini sih Budi Raharjo gitu ya. Nantinya kalau kita sudah menggunakan aplikasinya ya itu bisa diturunkan lagi ya, karena kita sudah punya standar yang benar. Budi Raharjo itu user ID passwordnya ini, user ID PIN-nya ini, dia punya kartu, token, handphone atau apapun ya, sesuatu yang itu dia punya sidik jari, retina mata atau wajah atau apa yang ini gitu ya. Meskipun nanti kita bahas lagi di tentang lain tentang biometrik tadi ya. Gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan gitu. Nah, kami sendiri saya sini ya, sorry ada motor lewat nih. Kami sendiri saya dan tim juga menyediakan layanan face detection, recognition, verification ya. Tapi lagi-lagi jangan salah ya, itu adalah one factor ya, one factor. Jadi kalau ditambahkan dengan yang lain-lain lagi, ada dengan kartu segala macam jadi two factors ya, dengan PIN password jadi three factor, lebih aman itu. Nah jadi kalau yang sekarang dilihat orang-orang itu kan KYC itu hanya satu faktor aja tadi ya, wajah kita, terus kita diminta untuk bergerak liveness-nya. Tapi menurut saya itu masih bukan salah, itu tetap satu faktor ya, meskipun liveness-nya segala macam tadi ya. Nah itu masalah yang terpisah sebetulnya ya untuk liveness. Tapi kalau untuk KYC menurut saya tidak seperti itu gitu ya. Nah bahwa kita punya database wajah untuk itu satu hal yang lebih baik ya gitu ya. Nanti kita bahas lagi ya, ini udah kepanjangan, udah lewat dari 16-17 menit ya. Gitu ya, terima pagi ya. Ini kita sambil ngopi dulu ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah mau 18 menit ya. Kalau 18 menit udah nggak bisa konsen katanya. Ya gitu ya. Yuk.